Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Badria dengan NIM 1907-147. Di sini saya akan sedikit mewawancarai teman saya, sejauh mana teman saya memahami public speaking. Halo Mbak Nuni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Di sini saya mau sharing sama Mbak Nuni. Sejauh mana sih pengetahuan Mbak Nuni mengenai public speaking? Kalau menurut Mbak Nuni, public speaking itu apa? Kalau menurut aku sih public speaking itu kayak kemampuan kita buat bicara di halayak umum di depan banyak orang gitu. Tapi ya aku taunya cuma begitu. Mungkin Mbak Nurul bisa jelasin lebih spesifiknya gimana biar nambah pengalaman aku juga, menambah pemahaman aku juga. Oke, di sini public speaking bermula dari para ahli retorika yang mengartikan sebagai seni, yang mana seni adalah keahlian berbicara atau berpidato, di mana istilah tersebut sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi. Arti dari public speaking sendiri yaitu berbicara di depan umum, seperti yang Mbak Nuni tadi katakan. Nah, kunci utama yang dibutuhkan dalam public speaker agar lancar dalam public speakingnya adalah menyampaikan gagasan ke lawan bicara. Tentunya hal tersebut sejenis dengan percakapan yang kita lakukan saat ini. Berarti antara percakapan sama public speaking itu sama ya Mbak? Atau ada bedanya? Tentu ada persamaan dan perbedaan itu pasti ada. Nah, persamaan public speaking dengan percakapan adalah penyusunannya sama-sama mengikuti logika sistematis dan tahap demi tahap dengan tujuan agar pesan dapat dimengerti. Nah, selain itu, persamaan lainnya adalah perlunya untuk menyesuaikan isi dan cara penyampaian pesan kita dengan lawan bicara atau publik. Nah, sedangkan perbedaan utamanya adalah public speaking dan percakapan terletak pada pesan yang disampaikan. Penyampaian pesan yang disampaikan melalui public speaking lebih terstruktur dengan menggunakan tata bahasa yang lebih formal dibandingkan dengan percakapan. Selain itu, metode yang dilakukan dengan melakukan public speaking lebih berbeda, yang mana dalam penyampaiannya dibutuhkan dengan sikap tubuh yang lebih sopan supaya terkesan baik dan nyaman jika dilihat oleh publik. Karena public speaking tidak terlepas dari kunci dan teori-teori ilmu komunikasi, tentunya terdapat 5 unsur penting yang tidak terlepas dari ranah ilmu komunikasi. Nah, yang perlu diperhatikan 5 unsur yaitu pengiriman pesan, terus pesan, bagaimana pesan dikirimkan, terus penerima pesan, dan terakhir umpan balik. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Nurul nih, gimana sih cara ngelakuin public speaking yang baik dan benar? Dikarenakan cara berkomunikasi satu ini dilakukan di depan banyak orang, jadi kita diharuskan untuk menyampaikan pesan secara terstruktur dan terencana. Nah, untuk itu seseorang yang melakukan public speaking atau biasa disebut public speaker ini membutuhkan keahlian berbicara secara jelas, yaitu terstruktur, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele. Nah, bagi seorang public speaker yang sedang melakukan public speaking, pastinya membutuhkan rasa percaya diri yang tinggi, penguasaan materi yang mendalam, dan juga memiliki cara berkomunikasi yang baik. Oleh karena itu, umumnya orang yang biasa melakukan public speaking ini dianggap ahli dalam menyampaikan pesan kepada halayak. Kalau menurut Mbak Nurul nih, kalau kita mau melakukan public speaking, apakah harus menyesuaikan sama targetnya? Ya, tentu ketika kita melakukan public speaking, kita diharuskan menyesuaikan target atau audiens yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Nah, seperti contohnya materi digital marketing. Nah, kita diharuskan dihadiri
dengan audiens yang memang berada di bidang digital marketing atau khalayak yang memang mau belajar lebih tentang dunia digital marketing. Pengen tahu nih, pengen minta tipsnya dari Mbak Nurul. Misal kalau aku pengen melakukan public speaking kan pasti gugup. Ada nggak sih tips dari Mbak Nurul buat aku supaya menghilangkan rasa gugup itu sebelum public speaking? Oke, aku kasih tahu ya caranya. Yang pertama itu kita harus melatih diri sebelum melakukan sebuah penampilan. Ini memang penting, dimana kita saat ingin menampilkan kemampuan diri di depan halayak, orang pastinya melakukan latihan yang matang. Perlu diketahui saat menyampaikan pesan dan materi, sebelumnya memulai di depan umum, Mbak Nuni bisa mengatur posisi atau suasana saat latihan menyerupai suasana asli saat tampil di atas panggung. Nah, kedua, Mbak Nuni bisa kuasai materi yang akan disampaikan, karena menguasai materi apa yang akan disampaikan sangatlah penting dilakukan. Ketiga, Mbak Nuni itu harus memahami audiens. Terus keempat, melatih gaya tubuh, karena melatih cara berbicara di depan umum tidak hanya sebatas apa yang diucapkan saja. Terus kelima, pilihlah pakaian yang sesuai dan menarik, karena seorang public speaker bisa berkesan dengan apa yang digunakan olehnya. Yang terakhir, rencana cadangan atau plan B perlu disiapkan. Nah, mungkin itu saja tips dari saya untuk melakukan public speaking agar tidak gugup saat berada di atas panggung. Ada lagi Mbak Nuni? Mungkin cukup Mbak Nurul. Makasih buat sharing-sharingnya hari ini. Oke, makasih Mbak Nuni. Mungkin itu saja sharing saya bersama teman saya mengenai public speaking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.